Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Solih dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Solihuddin, masih di Bang Soli Channel. Oke, di kesempatan kali ini ya, sore hari kita akan coba diskusi ringan saja ya. Saya bikin videonya sambil kita kasih camilan sore untuk lele kita. Sekalian kita masukkan probiotik ya, kita campurkan di peletnya. Oke, apakah nanti yang akan kita diskusikan? Sebelumnya, yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu ya, agar kita lebih semangat untuk pembikinan konten-konten ini, untuk sharing ke teman-teman semuanya agar kita bisa sukses bareng. Oke, kita intro dulu. Oke, Sobat Soli, ada yang bertanya ke saya, ya, Bang, mengapa harus ternak lele, Bang? Kenapa nggak ikan yang lain aja? Ya, jelas ikan yang lain harganya lebih tinggi, harga pelet hampir sama. Nah, menjawab pertanyaan itu memang iya. Ya, harga ikan lain selain lele itu cenderung lebih mahal, sedangkan lele lebih murah, bahkan jauh lebih murah. Saya ambil contoh ikan gurame ya. Ikan gurame itu kalau dijual bisa sekilonya sampai 40.000 di tengkulak atau di bakul. Sedangkan di lele ya, lele di bakul itu cuma 15.000 sampai 16.000 di daerah saya. Nah, atau mungkin ikan-ikan yang lain, misalkan yang lebih populer saat ini mungkin sidat ya, ikan sidat itu juga harganya bisa ratusan ribu juga 1 kilonya. Nah, kenapa tidak ikan-ikan tersebut yang kita pilih untuk budidaya? Nah, oke teman-teman ya. Jadi kita di sini coba diskusikan, kita ngobrol santai saja sambil kasih pakan lele, kasih camilan. Oke ya, sambil kita kasih pakan atau camilan untuk lele, saya akan coba menjawab. Jadi mengapa ya saya memilih lele untuk budidaya ya dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain? Jawabannya mungkin akan saya ringkas menjadi 3 alasan ya, yang mungkin perlu Sobat Solih untuk ketahui. Ya, alasan yang pertama mengapa saya pilih lele, yaitu yang pertama mudah dalam perawatan. Terutama untuk pemula ya. Untuk pemula budidaya ikan lele itu sangat mudah, atau saya bisa katakan ikan yang paling mudah perawatannya dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Kalau tidak percaya ya, silakan buka YouTube, cari konten yang berhubungan dengan budidaya ikan lele. Sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Bahkan mungkin video ini nanti teman-teman akan susah menemukannya karena bertumpuk-tumpuk ilmu tentang budidaya ikan lele. Karena memang budidaya ikan lele itu mudah ya, bahkan untuk pemula pun ilmunya banyak sekali bertebaran di internet atau mungkin di YouTube terutama.
banyak sekali yang bisa diaplikasikan. Namun saran saya, jika teman-teman mau memulai budidaya ikan lele dan jika belajarnya di internet atau di YouTube, carilah konten YouTube yang pembuatnya itu benar-benar memiliki kolam lele. Dan continue ya, videonya itu continue diupload sehingga teman-teman bisa yakin kalau itu memang kolam lelenya. Seperti itu, saran saya seperti itu. Karena ada beberapa channel yang sebenarnya tidak punya kolam lele tapi membuat konten tentang lele. Nah, ya ada kalanya memang benar ilmu yang disampaikan, tapi kalau tidak continue, kita bisa mungkin sedikit miskomunikasi atau mungkin ilmunya ada yang terpotong. Seperti itu ya saran dari saya. Itu alasan yang pertama mengapa saya pilih lele. Kemudian alasan yang kedua adalah cepat panen. Ya, jika dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain, ikan lele itu cepat sekali panennya. Ya, bisa 3 bulan saja panen. Ya, umumnya ini 3 bulan. Butuh waktu hanya 3 bulan saja bisa panen kita. Artinya jika cepat panen maka cash flow ya, cash flow kita lancar. Artinya uang yang kita miliki atau lele itu menjadi uang kembali itu cepat. Kalau seperti itu maka keuntungan kita akan lebih cepat. Itu ya. Oke, sekali lagi ingat, cash flow-nya cepat. Jika kita bandingkan dengan gurame bisa 1 tahun baru panen. Ikan sidat juga bisa lebih dari 1 tahun dia baru panen. Mungkin yang lebih gampang mungkin ikan nila ya. Ikan nila butuh waktu 6 bulan. Oke ya, jadi paling cepat itu memang ikan lele. Itu alasan yang kedua. Oke, sambil kita kasih pakan dulu ya. Oke, kemudian alasan yang ketiga ya adalah ikan rakus. Nah, ikan lele itu ikan yang paling rakus di antara ikan-ikan yang lain, bahkan termasuk jenis predator ya. Kalau misalkan pecinta predator mungkin, jadi catfish itu termasuk jenis predator, apapun dimakan. Ini yang membuat saya memilih untuk beternak lele, bukan ikan yang lain. Nah, keuntungannya apa kalau ikan itu rakus? Ya, keuntungannya adalah kita bisa mencarikan pakan alternatif. Nah, itu kuncinya. Ya, kita bisa carikan pakan alternatif. Ya, walaupun pelet itu harganya mahal, ya, mendekati harga jual untuk lele itu sendiri, tapi karena ikan itu rakus ya, lele itu rakus, maka kita bisa dengan mudah mencarikan pakan alternatif. Nah, apa saja contohnya pakan alternatif? Bisa kita pakai usus ayam ya, ini yang umum, usus ayam. Kemudian kepala ayam, saya sudah praktek ya, kepala giling, tembulok giling, kepala yang tidak digiling sudah saya praktekkan. Kemudian bisa teman-teman gunakan tepung ikan, saya juga sudah pernah praktek ya. Tepung ikan bisa kita pakai, ikan rucah juga bisa, sosis afkir, roti afkir bisa dipakai ya. Bahkan ya sayuran pun bisa, tadi sayuran pun bisa, asal kita telaten mencarinya, mencari penjualnya. Sekitar kita pasti ada banyak dan harganya jauh lebih murah daripada pelet. Itu bisa kita gunakan. Oke, kira-kira itu jadi alasan mengapa saya memilih lele untuk dibudidayakan, tidak ikan-ikan yang lain. Kemudian jika ada yang bertanya, loh bang, kalau gitu untungnya sedikit dong kalau kita ternak lele, apa nggak rugi?
capek misalkan. Nah, ini kita katakan untungnya sedikit. Ya, memang betul. Jika kita pakai full pellet ya, apalagi sampingan seperti saya ini, betul memang sedikit untungnya. Namun saya bisa mungkin ngasih gambaran nanti ya, kenapa tetap saya lakukan untuk budidaya ikan lele. Sebelumnya kita kasih camilan kolam yang lain dulu ya. Oke, untuk menanggapi pernyataan yang tadi, kan untungnya kecil ya, apa nggak capek? Nah, sebenarnya jika kita bicara untung, bisa kita atasi. Saya rangkum juga menjadi 3 hal ya, atau bagaimana cara mengatasi agar kita tidak sampai rugi dalam beternak ikan lele. Nah, yang pertama adalah ya, kita bisa menambah jumlah kolam. Nah, walaupun untungnya sedikit ya, kalau kolamnya banyak artinya faktor pengalinya banyak keuntungan kita, maka akan otomatis menjadi banyak ya. Walaupun kita gunakan full pellet, tapi kalau kita punya 40 atau 50 kolam ya, untungnya akan banyak ya, untungnya pasti akan banyak. Itu satu. Kemudian yang kedua, gunakan pakan alternatif. Ini yang sudah saya praktekkan. Gunakan pakan alternatif. Tadi sudah saya sebutkan contoh-contoh pakan alternatif. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah jual sendiri atau jual ecer. Ya, bisa dijual eceran, maka nanti harganya akan naik ya, harganya bisa akan naik. Ini juga ketika panen kita juga melayani ecer untuk tetangga-tetangga, harganya bisa 18.000, lumayan, selisih 3.000. Itu ya, jual ecer atau ya jual dalam wujud olahan ya. Jika suka masak bisa dijual sendiri dalam wujud olahan atau setengah olahan, misalkan kita frozen, kita bersihkan, kita frozen food, kita jual. Itu jauh lebih menguntungkan ya. Jadi ada 3 cara tadi untuk mengatasinya. Oke ya, jadi jangan khawatir untuk teman-teman pemula yang mau berternak lele ya, agar untung seperti itu. Dari tips dari saya mungkin sedikit saja ya yang bisa saya sharekan. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa sukses, kita sukses bareng, kita belajar bareng ya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan untuk like, komen, mungkin jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang setuju atau apapun bisa didiskusikan di kolom komentar. Kemudian share ke teman-teman kalian ya, agar apa yang kalian tahu, teman-teman kalian juga tahu. Oke, sambil kasih makan penutupan. Oke ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pemuda peternak ikan Indonesia.